teman-teman, selamat datang kembali di channelnya Ksatria Berkacu. Apa kabar kalian? Semoga sehat selalu dan dimudahkan rezekinya. Film ini bercerita tentang kisah seorang wanita penjual kue tiaw dan perjuangannya untuk memuaskan para orang-orang kaya, di mana setiap kali mereka makan, mereka akan semakin lapar. Baiklah, mari kita menuju ke alur ceritanya. Di awal film kita diperkenalkan dengan seorang chef terkenal bernama Paul, kepala chef di tim industri kuliner hangar. Ia juga merupakan chef nomor 1 di Thailand dengan bayaran yang fantastis. Setiap hari Paul bertanggung jawab untuk menyiapkan semua hidangan lezat agar para pelanggan mereka semakin lapar, sehingga orang-orang kaya yang mengundangnya dapat makan dengan rakus karena kelezatan makanan dari tim hangar. Di lain sisi terlihat ada sebuah warung yang menjual resep turun-temurun kue tiaw, dan yang bertanggung jawab menjalankan warung ini kini adalah seorang gadis bernama Aoi. Tak lama kemudian, Tony yang merupakan asisten dari Chef Paul yang sebelumnya sempat singgah untuk makan di kedai milik Aoi, memberinya sebuah kartu nama dan mengundangnya untuk bekerja di hangar. Aoi pada saat itu sempat bertanya pada teman-temannya mengenai hangar karena ia memang tidak tahu sama sekali. Mendengar hal itu, teman-temannya pun sangatlah terkejut dan mengatakan jika ini peluang emas agar ia bisa meningkatkan skill memasaknya dan menjadi seorang chef yang terkenal. Keesokan harinya, Ton kembali datang untuk menjemput Aoi. Lalu sesampainya di hangar, Aoi sangat takjub melihat dapur hangar yang sangat bersih dan juga rapi. Nah, sebelum dinyatakan resmi bergabung dengan hangar Aoi, di sana harus dites terlebih dahulu dan akan diuji langsung oleh Chef Paul. Aoi saat itu diadu dengan seorang pria lulusan sekolah kuliner untuk membuat nasi goreng. Awalnya mendengar hal itu, lawan Aoi merasa sombong dan menganggap tes itu terlalu mudah. Namun saat memasak, ternyata nasi goreng mereka berbeda, di mana saat lawan Aoi menggunakan bahan-bahan premium, sementara Aoi malah menggunakan nasi sisa yang dicampurkan dengan 2 butir telur dan beberapa bumbu. Singkat cerita, setelah nasi gorengnya matang, Chef Paul pun menilai kedua masakan tersebut. Namun, tanpa mencicipinya, Chef Paul malah langsung menyuruh lawan Aoi pulang dan menyatakan jika Aoi telah lolos. Setelah resmi diterima, Aoi pun dipersilahkan untuk membersihkan diri dan mengganti pakaian. Setelah itu kemudian Ton memperkenalkan Aoi pada semua anggota hangar dan memperkenalkan tugasnya masing-masing. Tak lama kemudian, Chef Paul mengumpulkan mereka semua dan mengatakan beberapa ada undangan untuk memasak di acara ulang tahun, di mana rencananya mereka akan menghidangkan masakan dengan tema daging dan darah, menggunakan daging kualitas tinggi Wagyu A5. Pada saat itu, Chef Paul menunjuk Aoi sebagai penanggung jawab agar daging masakan nanti harus diiris dengan sangatlah tipis dan dimasak dengan kematangan yang sempurna. Oleh karena itu, Chef Paul pun menyuruh Aoi untuk berlatih mengiris daging tersebut. Namun Aoi yang tidak pernah memasak dengan bahan premium tentu saja sangat kesulitan. Bahkan berkali-kali ia pun gagal, sampai harus dibentak habis-habisan oleh Chef Paul. Karena terus-terusan gagal, alhasil Chef Paul pun memerintahkan Aoi untuk terus berlatih dan terus memarahinya. Bahkan, saking gak kuatnya, Aoi sampai berniat untuk pergi. Namun ia pun kemudian sadar lagi dan kembali ke dapur untuk terus berlatih sampai ia bisa memasak daging Wagyu A5 dengan kematangan yang sempurna sesuai yang diinginkan Chef Paul.
Lalu keesokan harinya Tim Hanger terkejut menemukan Aoi tertidur di dalam dapur. Nampaknya Aoi sudah berlatih semalaman, bahkan terlihat beberapa bekas luka cipratan minyak dan api di tangan Aoi yang menggambarkan kerasnya ia berlatih. Namun nampaknya usaha Aoi tidak sia-sia karena ia akhirnya berhasil memasak daging sesuai keinginan Chef Paul. Singkat cerita, acara pun akhirnya tiba. Terlihat datang para pejabat-pejabat penting dan sultan di Thailand. Datang pula seorang pengusaha kuliner bernama Tos yang selama ini ingin mensponsori Hanger, namun selalu ditolak oleh Chef Paul. Setelah acara dimulai, Aoi kemudian dipersilahkan untuk memasak daging Wagyu A5 di hadapan semua tamu. Keahlian memasak Aoi membuat orang-orang terkesima, ditambah lagi rasa hidangannya sangatlah lezat, yang membuat para tamu menyantap habis makanannya sampai menjilati piring mereka. Bahkan saking enaknya, Tos langsung memberikan kartu nama dan menawarkan kerjasama pada Aoi. Позвоните, если что-то будет нужно. Sejak saat itulah Aoi pun ditugaskan untuk menemani Ton, asisten Chef Paul, ke tempat-tempat yang menyediakan bahan-bahan makanan terbaik, sesuai perintah dari Chef Paul. Keesokan harinya, Tim Hanger kembali bersiap-siap untuk acara selanjutnya. Namun saat semua orang sibuk, Aoi malah tidak ditugaskan apapun. Bahkan saat bertanya pada Chef Paul, ia malah ditugaskan untuk mencuci piring, mengepel, dan membuang sampah. Jelas saja hal itu membuat Aoi protes. Lalu Chef Paul pun mengatakan jika semua orang di Hanger harus menjalankan tugas sesuai perintah. Jadi jangan sampai hanya karena kemarin Aoi mendapatkan pujian, ia merasa menjadi orang yang penting dalam tim. Kemudian Chef Paul pun menguji Aoi untuk melawan kecepatan memotong dari salah satu anggota tim Hanger, dan saat itu Aoi malah terluka yang membuktikan bahwa ia tidak layak untuk menempati posisi tersebut. Kemudian saat di rumah, Aoi mencoba memaksakan stik untuk keluarganya, namun keluarganya mengaku tidak cocok dengan makanan itu dan lebih menyukai kue tiaw goreng buatan ayahnya. Hal itu pun membuat Aoi sadar kalau makanan mahal bukan selalu yang terbaik, karena orang-orang miskin membutuhkan makanan untuk bertahan hidup, sementara orang-orang kaya menggunakan makanan hanya untuk memuaskan nafsu mereka dengan masakan yang enak dan berkualitas. Suatu hari, salah satu anggota tim Hanger bernama Ken terlihat merokok sambil memasak. Alhasil, Chef Paul yang baru datang pun sangatlah marah melihat kejadian tersebut. Chef Paul benar-benar tidak suka dengan perilaku Ken, apalagi kalau sampai rokok itu jatuh ke dalam masakan. Setelah itu, Chef Paul kemudian mengumumkan ada pencuri di antara mereka yang telah mencuri beberapa daging. Namun sebelum ia memeriksa CCTV, Chef Paul meminta orang itu mengaku sebelum dilaporkan pada polisi. Tak lama kemudian, salah satu orang pun mengaku, dan hal itu ia lakukan karena keluarganya ingin merasakan makanan seperti orang kaya. Alhasil, karena perbuatannya orang itu pun akhirnya langsung dipecat. Singkat cerita, undangan selanjutnya pun akhirnya tiba. Kali ini tim Hanger akan memasak makanan lezat untuk sebuah keluarga. Namun ekspresi keluarga itu menjadi sangatlah aneh setelah mencoba masakan itu. Kemudian saat akan mengantarkan sup, Chef Paul tiba-tiba membuangnya. Dan ternyata di dalam sup itu terdapat seekor udang yang merupakan alergi dari si anak. Alhasil dengan cepat Chef Paul pun langsung memasak sup pengganti dengan air keran dan bahan seadanya, yang membuat Aoi merasa ada yang aneh dengan perilaku dari Chef Paul. Setelah selesai, Chef Paul memarahi semua anggotanya, dan terungkaplah orang yang memasukkan udang itu adalah asistennya. Karena terpojok, si asisten pun lalu menusuk Chef Paul dengan sebuah pisau. Tak lama berselang, terlihat Aoi datang menjenguk Chef Paul di rumah sakit. Ia saat itu membawakan semangkuk kue tiaw karena ia tidak mau memakan makanan dari rumah sakit. Saat itulah, Chef Paul kemudian bercerita kenapa ia menjadi seorang chef. Jadi awalnya, saat Chef Paul masih kecil, ibunya pada saat itu bekerja sebagai pembantu di rumah orang kaya. Hingga suatu hari, saat keluarga majikan ibunya memakan caviar, Chef Paul kecil pun penasaran dengan rasanya dan mencuri setoples kecil caviar tersebut. Namun sayangnya, ia pun ketahuan dan si anak pun meneriakinya sebagai pencuri. Setoples caviar itu pun kemudian jatuh dari tangannya dan akhirnya hancur yang membuat majikan ibunya pun sangatlah marah dan memotong gaji ibunya selama beberapa bulan sebagai gantinya. Pada saat itulah,
Chef Paul memakan kaviar yang berserakan di lantai dan ternyata rasanya tidak enak. Oleh karena itu, sejak saat itu ia pun bertekad menjadi seorang chef agar orang-orang kaya memohon dan merangkak demi mencoba masakannya. Sepulangnya dari rumah sakit, Aoi dikejutkan dengan kabar ayahnya yang dilarikan ke rumah sakit karena kelelahan memasak di warung. Hal itu pun sempat membuat Aoi merasa bersalah karena semenjak bekerja di hangar, Aoi tidak bisa lagi membantu ayahnya. Lalu saat berada di rumah sakit, Aoi melihat sebuah berita tentang sebuah keluarga yang sebelumnya mengundang tim hangar dikabarkan mati bunuh diri karena terlilit hutang. Melihat hal itu, Aoi sempat bingung. Kenapa mereka harus mengundang tim hangar dan tidak menggunakan uangnya untuk membayar hutang? Kecurigaan Aoi semakin diperparah ketika Chef Paul tidak ragu memasak seekor burung rangkong padahal ia tahu bahwa burung itu adalah jenis burung yang dilindungi. Nah, karena sudah tidak tahan dengan ambisi Chef Paul, Ton dan Aoi kemudian memutuskan untuk berhenti. Namun Aoi kini harus memutar otak, ia harus segera memiliki uang untuk membayar tagihan rumah sakit sang ayah. Saat itulah ia pun teringat dengan Tos yang dulu sempat memberinya kartu nama. Tentu saja Tos yang melihat Aoi langsung menyambutnya dengan senang hati, bahkan ia langsung berinvestasi kepada Aoi dengan membuatkannya sebuah restoran yang sangat mewah dan menjadikan Aoi sebagai kepala chef. Sebagai kepala chef, Aoi pun diharuskan untuk membuat sebuah menu yang menjadi ciri khasnya. Untung saja dengan bantuan beberapa anggotanya dan terus berinovasi, ia pun akhirnya bisa membuat sebuah menu yang sesuai dengan keinginannya. Di luar dugaan, ternyata menu masakan Aoi langsung viral dan mendapat banyak perhatian dari berbagai pihak. Dengan sekejap, ia pun langsung terkenal dan banyak orang yang mengantri untuk mencoba masakannya. Dan suatu hari Aoi dan timnya pun diundang oleh salah satu selebriti papan atas Thailand yang bernama Madam Milky. Namun di luar dugaan, di acara itu Aoi disandingkan dengan tim Chef Paul, bahkan tak tanggung-tanggung. Chef Paul menyajikan satu ekor gajah utuh untuk para pelanggan. Hidangan demi hidangan dari kedua chef membuat para tamu sangatlah puas dan semakin lapar untuk mencicipi masakannya. Di mana masakan tim Aoi adalah masakan-masakan yang memiliki makna dan dibuat dengan cinta, sementara Chef Paul menyuguhkan makanan-makanan dengan konsep kotor dan berani, namun rasanya fantastis. Pada saat itu dengan sombongnya Chef Paul mengatakan bahwa Aoi tidak akan bisa mengalahkannya dan masakannya adalah yang terbaik. Di tengah situasi itu, polisi tiba-tiba datang dan menangkap Chef Paul. Ternyata ia ditangkap karena Ton telah memviralkan video ketika Chef Paul memasak burung rangkong yang merupakan hewan dilindungi. Dari peristiwa ini, Aoi sadar untuk menjadi seseorang yang istimewa, mereka akan mengorbankan apapun. Ia pun juga sadar akibat ambisinya menyaingi Chef Paul, ia kini kehilangan waktu bersama keluarga yang sejak dahulu mendukungnya. Akhirnya, karena tidak ingin berakhir seperti Chef Paul, Aoi pun memutuskan untuk pulang dan kembali menjalankan warung kue tiaw keluarganya, dan film pun selesai.